Pada latihan kali ini kita akan mempelajari cara untuk menghitung sudut jurusan atau alfa dari satu titik ke titik lain menggunakan dua titik yang koordinatnya sudah kita ketahui serta jarak antar titik tersebut ya. Setelah itu kita akan membuat sketsa geometriknya. Jadi hal pertama yang rekan-rekan bisa lakukan sebelum melakukan perhitungan apapun pada saat kita sudah mengetahui sebuah situasi itu adalah membuat sketsanya. Sketsanya ini tidak perlu benar-benar geometrik ya, jadi tidak perlu benar-benar persis, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran apa sih yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi koordinat-koordinat ini kalau kita gambarkan secara visual ya, itu kondisi spasialnya seperti apa. Jadi pertama kita buat dulu sumbu X dan Y sembarang aja gitu ya. Yang penting kita punya semuanya ya. Jadi X positif, Y positif sampai X negatif, Y negatif semua tercover ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. A ini adalah 2608, B-nya itu 2105 X-nya. Berarti A-nya ada di sebelah kanan ya. Jadi ya B-nya di sebelah kiri, sementara untuk A-nya ini Y-nya itu dia minus 2808 dan untuk B-nya minus 2211, berarti B ini ada di atasnya si A. Jadi kalau kita gambarkan A-nya itu kira-kira ada di sini ya, dan B itu berarti adanya di sini ya. Jadi nggak perlu benar-benar sesuai skala, yang penting kita tahu bahwa A itu lebih kanan dibanding yang B, dan A itu lebih selatan atau lebih di bawah dibanding yang B. Jadi kalau kita gambarkan sudut jurusannya berarti dia akan seperti ini bacaannya ya, karena sudut jurusan itu selalu searah jarum jam dari utara ya, dan ini kita bicarakan utara sebenarnya ya. Ya, sementara ini dia sejajar dengan Y dulu gitu ya, kita anggap. Jadi ini adalah alfa AB. Artinya kita sudah bisa melihat bahwa alfa AB ini dia berada di kuadran ke-4 dan angkanya ini akan lebih besar dibanding 270. Itu dulu ya. Sadari bahwa alfa AB-nya ini akan seperti ini gitu ya. Nah, sekalian saya mengingatkan rekan-rekan semua juga bahwa kuadran dalam perhitungan geodetik atau surveying gitu ya, itu adalah 1, 2, 3, 4 searah jarum jam dari yang X positif, Y positif gitu ya. Jadi sedikit berbeda dengan kuadran matematika yang Anda pelajari sebelumnya gitu ya. Di sini adalah jadi gini, kita itu kan menghitung alfa atau sudut jurusan, misalnya alfa AB gitu ya, itu kan rumusnya hanya satu, arkus tangen dari delta X per delta Y gitu ya. Nah, di sini ya, delta X sama delta Y ini kan bisa positif atau negatif gitu ya. Kalau misalnya dia itu X dan Y-nya sama-sama positif, jadi positif per positif artinya dia ada di kuadran 1, itu alfanya ya alfa gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya X-nya masih positif di sini ya, Y-nya negatif, di sini alfanya perlu kita tambahkan 180 derajat gitu ya. Ada penjelasan umumnya terkait itu gitu ya. Jadi sama aja rumusnya, rumus trigonometri juga itu ada hubungannya dengan delta X di sini gitu kan ya. Di sini ada delta Y gitu kan ya. Lalu kita akan menghitung rumusnya dengan tangen gitu kan ya. Jadi dia itu delta X dengan delta Y ya. Jadi itu seperti apa, namun tidak akan saya jelaskan di sini ya. Tapi yang jelas di sini nanti hitungan kalian kalau misalnya lagi ngitung di mana Y-nya negatif dan X-nya positif seperti ini, pasti dia itu angkanya negatif. Jadi dia perlu ditambah 180 agar dia ada di zona antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau Anda di zona ketiga ya atau kuadrat 3 itu dua-duanya negatif ya, angka atas bawahnya sama-sama negatif. Nah, itu artinya angkanya adalah antara 180 sampai 270. Angka yang Anda dapat akan positif tapi dia tidak lebih besar dari 90 biasanya. Jadi perlu ditambah 180 lagi, di sini alfa ditambah 180 ya, agar dia jatuh di antara 180 sampai 270. Dan kalau dia di sini ya, itu dia
X-nya negatif, Y-nya positif gitu ya. Nah ini alfanya perlu ditambah 360 derajat. Jadi dia akan dapat angka negatif tambah 360, baru dia akan jatuh di antara 270 sampai 360 atau 0 derajat gitu ya. Nah, jadi di situ jelas ya. Sekarang yang kita lakukan pertama berarti adalah menghitung delta X dan delta Y-nya dulu. Karena keduanya kita akan gunakan untuk sudut jurusan maupun jarak ya. Delta X-nya di sini adalah B kurang A ya. Dan ini adalah B kurang A juga. Jangan lupa arah itu penting ya. Ini kita A ke B ya. Beda rumus kalau diminta B ke A. Oke? Karena ini A ke B artinya dia adalah B dikurang A. Delta X-nya adalah minus 503,008 ya. Untuk delta Y-nya dia positif ya. 579,008 gitu ya. Nah, jadi kita bisa hitung pertama yang paling mudah D-nya dulu. DAB itu adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat, di mana dia adalah 780,664 aja lah ya meter. Dapat kita DAB ya. Sekarang alfa AB. Alfa AB tadi adalah arkus tangan dari delta X per delta Y. Anda akan mendapatkan angka pertama sejumlah 40,1158 derajat ya. Nah, karena dia di kuadran, coba lihat ya, delta X-nya minus dan delta Y-nya positif. Berarti dia di kuadran 4, berarti dia tambahin 360. Jadi angka terakhirnya adalah 319,8842 derajat gitu ya, atau 884 aja. 8842 ya, karena dia itu derajat kok. Jadi kita pertahankan aja angkanya. Ini sudah selesai di derajat ya. Kalau misalnya mau diubah ke derajat menit detik silahkan. Tapi sekarang kita akan mengubahnya ke gon ya. Mudah karena untuk derajat menit detik itu maksimumnya adalah 360 ya. 60 bukan maksimum banget, tapi untuk derajatnya maksimum di 60, menit itu maksimum 60, detik itu maksimum 60. Sementara untuk gon dia itu 400, 100 dan 100 ya. Jadi untuk mengubahnya itu mudah saja, berarti 319 dibagi 360 derajat gitu kan ya, dikalikan dengan ya 400 gon gitu ya. Jadinya dalam gon dia adalah 355,4269 gon. Kalau mau dihitung juga senti dan senti-sentinya silahkan ya. Terakhir adalah sketsa geometrik, berarti lagi-lagi kita perlu mengubah ini menjadi angka yang akan kita gambarkan dalam peta ya. Jadi dibagi 15.000 ya. Angkanya jadi kecil-kecil ya. Berarti di sini ada 0,173 mungkin saya batasi di situ ya. Lalu ada minus 0,1872 gitu ya. Dan ada juga 0,1403 gitu ya. Ini saya tambahin dikit deh sama angka 9 gitu ya. Dan di sini ada minus 0,1474 gitu ya. Lagi-lagi kita lihat ya delta X dan delta Y ya. Delta X dan delta Y-nya itu berapa? Nah, untuk delta X-nya itu ternyata ada di minus 0,033 gitu ya. Untuk delta Y-nya itu ada di 0,039 gitu ya. Kita jadikan dalam sentimeter dulu ya. Berarti kita punya minus 3,35. Ini saya kasih angka belakangnya satu-satu deh ya. Dan di sini ada 98 dan 3,98 ya. Berarti hanya butuh sekitar 4 kali 4 cm ya. Buatlah ya
Di sini berarti kita bagi 22 aja, di mana lagi-lagi paling kecilnya berapa tuh? Paling kecil X-nya 2105, berarti di sini 2100 aja. Lalu di sini ada, oke, kita bisa taruh sini biar lebih dikit ya, karena nanggung. Kita ambil aja di sini berarti 2600 gitu ya. Jadi ada jarak 500-an di sini sebenarnya agak lebih besar. Lalu lagi-lagi ini ya, kita perlu lihat angkanya adalah 4 cm ya di sini gitu ya. Lalu di situ ada yang paling kecilnya, misalnya ini ini yang paling kecil ya. Jadi oh, dia negatif, dia ke sini ya. Jadi ini kita lupakan. Paling bawahnya itu ada 2808, emang ini nanggung angkanya ya, jadi 2800 aja. Dan ada 2211 gitu ya, jadi minus ya. Jadi 22, jadi ini kan jaraknya segitu dan itu segitu. Nah ini berarti minus 200 gitu ya. Jadi ini kita lupakan, karena dia kan sebenarnya ke atas lagi gitu ya. Ya kan? Nah, jadi dia itu 2608 agak di sini, koma minus 2808, dia jadi agak jauh situ ya. Ini A. Dan ada minus 2105 gitu ya, di sini dekat sekali, dan 2211 gitu. Jadi dekat banget di situ. Ini adalah si B. Sudah. Inilah sketsanya, masih dengan hitung-hitungan perkiraan saya gitu ya, masih belum pakai penggaris, tapi konsepnya kita buat garis di mana itu adalah menghitung si X minimumnya di mana dan X maksimumnya di mana dengan ukuran-ukuran tersebut. Semoga bermanfaat.